semuanya, kita bertemu lagi dengan video part yang kedua berkaitan dengan psikologi menjadi orang tua yang hebat. Dan sekali lagi ini adalah psikologi part yang kedua. Psikologi yang sekarang mengambil tema tentang peranan orang tua di rumah, pembiasaan dalam keluarga. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Dan sebelumnya terima kasih untuk yang sudah like, share, subscribe, dan menekan tombol lonceng sebagai notifikasi bila ada video-video yang terbaru. Oke, ayah bunda yang baik, setiap keluarga memiliki cara mendidik anak dalam menumbuhkan budi pekerti dan mendukung prestasinya. Orang tua perlu terus belajar meningkatkan kemampuan pengasuhan agar sesuai dengan kebutuhan usia anak dan perkembangan zaman. Cara-cara yang baik tentu perlu terus dilanjutkan. Namun, cara pengasuhan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta teori pendidikan dan pengasuhan yang benar harus diubah. Orang tua perlu terus belajar. Niat baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Mari kita siapkan dan bantu generasi penerus kita untuk meraih cita-cita dan kepentingan terbaik mereka. Setiap keluarga memiliki cara mendidik anak di rumah dalam menumbuhkan budi pekerti dan budaya prestasinya. Orang tua perlu terus belajar untuk menyesuaikan perkembangan anak dan zaman. Pembiasaan di keluarga. Mengapa penting? Karena nilai-nilai agama terbukti merupakan penangkal yang kuat terhadap berbagai pengaruh negatif. Pertama, nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama merupakan nilai utama dalam penumbuhan budi pekerti dan bersifat universal. Yang kedua, sarapan bersama sebelum berangkat sekolah. Ahli gizi dan kesehatan mengungkapkan banyaknya manfaat sarapan atau makan pagi bagi kesehatan dan kebugaran tubuh, antara lain memperkuat daya tahan tubuh, mencegah anak jajan sembarangan, kemudian meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kemampuan kerja otak. Yang ketiga, berpamitan sebelum bepergian. Setiap keluarga mempunyai aturan berpamitan saat mau bepergian. Hal ini merupakan budaya baik yang perlu dilestarikan. Mengapa penting? Orang tua harus menghindari pergi tanpa pamit agar tidak ditiru oleh anak, agar keluarga tahu kemana dan dengan siapa kita akan pergi dan kapan kita akan kembali. Orang yang ditinggalkan akan merasa dihormati. Orang yang bepergian akan memperoleh doa dan restu dari orang yang dipamiti, dan mempererat hubungan emosional di antara anggota keluarga. Empat, menyambut anak pulang sekolah. Berikanlah sapaan yang menyenangkan ketika menjemput atau menyambut anak ketika pulang sekolah. Pelukan atau ciuman adalah sesuatu yang diidamkan anak kita setelah seharian berjuang.
Sikap seperti ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan wujud perhatian orang tua terhadap anak dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak. Menaati aturan yang disepakati bersama, mengapa penting? Pertama, karena untuk menumbuhkan kontrol diri pada anak. Kemudian melatih anak untuk menghormati hak dan kewajiban. Melatih anak mengembangkan kemampuan mengikuti aturan sebagai persiapan menjadi warga negara. Dan melatih anak hidup tertib dan teratur. Hal yang dapat dilakukan orang tua yaitu melibatkan anak dalam membuat kesepakatan bersama atau aturan dan konsekuensinya. Seluruh anggota keluarga menerima konsekuensi ketika melanggar kesepakatan. Saling mengingatkan untuk menjalankan kesepakatan. Seluruh anggota keluarga menjalankan kesepakatan. Sepakati dengan anak waktu dan program TV yang bisa ditonton. Apakah dengan anak waktu dan jenis permainan gawe yang dibolehkan? Tempatkan TV dan komputer atau laptop di ruang keluarga, bukan di kamar setiap anak. Jadilah teman di media sosial anak seperti Facebook dan Twitter agar kita tahu bagaimana anak kita berinteraksi di dunia maya. Ingatkan anak agar tidak sembarangan memasang informasi pribadi seperti foto diri, keluarga, alamat rumah, dan nomor telepon di media sosial. Mendorong anak untuk memanfaatkan internet sebagai media belajar. Keenam, membiasakan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Pembiasaan ini penting agar anak kita lebih siap menjalani kehidupan yang kelak. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu: pertama, membiasakan anak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya secara mandiri, misalnya merapikan kamar, menyiapkan pakaian, bermain, menonton TV, dan lain-lain. Kedua, memberi tanggung jawab kepada anak untuk membantu pekerjaan keluarga, seperti bertani, berkebun, berdagang, atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ketiga, membiasakan anak mempersiapkan dan memperhatikan keperluan belajarnya sendiri. Membiasakan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara tetap dan mandiri. Ketujuh, menjalin komunikasi yang efektif di dalam keluarga akan menyamankan suasana rumah. Komunikasi efektif akan membuat semua anggota keluarga dengan nyaman menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan mereka sehingga suasana rumah menjadi nyaman dan menyenangkan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang positif akan tumbuh menjadi orang dewasa yang selalu menebarkan energi positif dimanapun ia berada. Mengapa ini sangat penting? Agar membuat anak nyaman untuk bercerita kepada orang tua, mengakrabkan hubungan antara anak dan orang tua,
memudahkan orang tua memantau perkembangan anak, melatih anak untuk berpikir kritis dan solutif, dan melatih anak berkomunikasi dengan santun. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua yaitu berbicara dengan jelas agar anak mengerti, mendengarkan dengan penuh perhatian pada anak berbicara, berkomunikasi dengan tumbuh sejajar dengan anak dan kontak mata, gunakan kalimat positif sesuai dengan usia anak, memberikan respon positif saat berbicara dengan anak. 8. Membiasakan perilaku sopan santun. Mengapa penting? Agar disukai dan dihargai oleh orang lain. Orang lain akan merasa nyaman berada dekat dengan kita dan menjadi contoh bagi orang lain. 9. Melakukan kegiatan bersama. Waktu kebersamaan sangat penting untuk meningkatkan hubungan positif antara ayah, bunda, dan anak. Selain lamanya, kualitas kebersamaan merupakan hal yang perlu dijaga dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan bersama dapat dilakukan seperti pada saat ibadah, makan, olahraga, dan menonton TV. Kegiatan bersama di keluarga ini dapat memperkuat kelekatan emosional anggota keluarga. Mengapa penting? Yaitu untuk meningkatkan hubungan dan saling memahami antara orang tua dan anak, dan mengasah kemampuan kerjasama. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua yaitu memilih kegiatan yang diminati sebagian besar keluarga, kemudian merancang kegiatan sesuai dengan tujuan dan usia perkembangan anak, memilih kegiatan yang mendorong anak berlatih mengembangkan kecakapan hidupnya, melakukan aktivitas secara rutin, berkala, dan bervariasi. Ke-10, menumbuhkan kebiasaan membaca dan berdiskusi. Ayah dan bunda yang baik, membaca itu membuka jendela dunia. Karena itu, membaca harus kita biasakan dalam keluarga. Mengapa penting? Untuk mendorong anak senang membaca dengan menunjukkan bahwa ayah dan bunda juga senang membaca koran, buku, majalah, kitab suci, dan lain-lain. Kemudian melatih anak-anak untuk berdiskusi tentang topik-topik yang dibaca. Dan manfaat membaca yaitu menambah pengetahuan dan wawasan, membekali kemampuan menulis dengan baik, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas, menambah kosakata baru, melatih keterampilan berpikir kritis dan selektif, mendukung kemampuan berbicara di depan umum, dan meningkatkan kualitas ingatan. Selain itu, yaitu mencegah penurunan fungsi. Ke-11, membiasakan hidup bersih dan sehat. Mandi dan mencuci tangan memakai sabun. Menggunakan air bersih untuk memasak, mandi, dicuci, dan kebutuhan minum. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak
tidak merokok di depan anak atau di wilayah sekitar anak. Ke-12, mendukung minat dan bakat anak. Mengapa penting? Anak dapat berprestasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing karena anak merasa dihargai atas kemampuannya, dan anak menjadi merasa percaya diri. Hal yang dapat dilakukan orang tua yaitu menghargai dan menerima keunikan minat dan bakat setiap anak, memberi penghargaan atas apa yang sudah diupayakan anak sekecil apapun, memberi anak kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, serta tidak memaksakan keinginan orang tua. Oke, selesai sudah video psikologi part yang kedua, bagaimana menjadi orang tua yang hebat dengan tema peranan orang tua di rumah. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.